lagi digambar. Mudah-mudahan menjadi salon yang menyenangkan seperti yang sudah-sudah ya ada di Bandung. Amin. Ya. Bali juga tempat tujuan apa namanya wisata beauty deh ya. Kalau ke Bali itu masuk ke Beauty House Tutu Bali itu kayaknya wow gitu, relax. Makasih teman-teman Jakarta juga yang sudah ke Bali selalu nyempatin diri ke Beauty House Tutu Bali. Bener. Mungkin kita juga akan buka juga di Denpasar karena kan kita bukanya di Jalan Brawo tuh, Beauty Hair Tutu yang di Brawo. Mungkin kalau dari Denpasar agak jauh kali Kak. Oh iya ya. Denpasar lagi dalam pertimbangan juga. Aku mau buka di sana biar teman-teman yang ada di Denpasar nggak terlalu jauh kalau harus ke Brawo. Iya betul. Nah, kalau misalkan ada orang yang sukses dalam berbisnis, harus jadi motivasi buat kalian supaya bisa juga kayak kita. Kenapa nih kita Mirzani bisa? Kalau Kak Fitri jangan ditanya lah. Kalau dia kan memang udah bisnis woman dari zaman dahulu kala. Kenapa sih kok nih kita bisa, kok kalian enggak? Jangan disirikin, sirikinlah dengan jalan yang benar. Nanti jadinya kalau disirikin nggak benar, makin miskin. Kalau makin miskin, makin sakit hati, makin iri hati. Nah, nggak bagus. Kalau udah tahu nggak bagus, nanti mukanya kayak setan. Kalau nanti mukanya udah kayak setan, nanti bikin cumi hitam sama donat, ya kan? Sampai batuk kan tuh. Sampai batuk. Jadi gitu pokoknya teman-teman semua apapun yang apa yang lagi ramai-ramai nih ya diperbincangkan, aku sama Nikita tetap pada pendirian kita berdua tidak akan ngeladenin ulah-ulah sampah. Siapapun ya, tidak akan meladeni ulah-ulah sampah. Ini untuk teman-teman juga nih ya yang suka terpancing. Kenapa aku tuh selalu hapus komen-komen yang membuat pikiran itu jadi nggak enak gitu. Kalau misalnya dari Instagram yang nggak fake, pasti aku diemin. Tapi kalau ada oknum-oknum yang kurang kerjaan, bikin banyak-banyak akun fake untuk cuman ngebully, itu sebetulnya aku mengurangi dosa kalian. Karena setiap yang baca pasti ngebatin, kok ini manusia kayak setan gitu kan ucapannya gitu. Jadi aku ngebantu untuk kalian itu disumpahin orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba menghujat, tiba-tiba sok tahu ini itu. Jadi aku ngebantu untuk kalian itu tidak disumpahin karena aku yakin banget ucapan adalah doa gitu kan. Apalagi kalau misalnya akun fake itu selalu pakai perempuan-perempuan yang berhijab, kan belum tentu itu orangnya. Jadi kadang-kadang tuh hijabnya yang suka dihujat, tapi aku yakin banget gitu itu bukan foto asli, bukan orang yang asli juga. Ya itulah ulah-ulah apa ya? Yang menurut aku ulah-ulah sih karena aku tuh yakin banget Niki nih ya untuk untuk kita berdua, di mana kita itu tidak di jalan yang benar, iblis itu akan datang menggoda kita. Dalam agama kita tuh dijelasin iblis itu akan datang pada saat kita sholat aja dari depan belakang datang. Nah, itulah lagi didatengin segerombolan iblis yang ingin menggoda aku dari depan, dari belakang. Insya Allah iman kita kuat, tidak akan tergoyahkan dengan ulah-ulah sampah itu. Gitu. Lihat, semakin dihujat Niki, semakin baju baru lagi, belanja dianterin, kalah aku juga. Aku masih harus kalau belanja. Niki datengin tuh, saking apa? Saking orang itu menghargai waktu yang Niki punya di situ ya, gitu dah. Aku ngelihat keseharian Niki itu penuh positif ya, penuh positif dan aku senang gitu. Aku senang nih adik aku yang paling aku sayang. Aku nggak apa-apa kehilangan yang lain asal punya gantinya seperti Niki. Ya iyalah, aku nggak pernah nyusahin, nggak pernah minta duit. Enggak. Cuma curhat doang kalau tengah malam, lagi happy curhat, lagi sedih curhat. Nah, aku senengnya sama Niki itu gitu. Di mana dia lagi happy, dia cari aku. Di mana dia lagi sedih, cari aku, balance. Semangat happy. Iya, jadi aku kan kenapa sih kok awet banget sama Kak Fitri, kok nggak berantem-berantem? Apa yang mau diributin? Itu pertanyaannya. Itu Apa yang mau diributin? Minta duit nggak pernah.
Nyusahin ya paling begitu-gitu aja. Ngerepotin juga enggak. Tahu diri iya, Iya. ya kan? Jadi Aduh, selama Niki berteman sama Kak Fitri, kan banyak yang bilang, wah pasti dimanfaatin, pasti ini, pasti nggak ada. Dua-duanya sama. nggak ada. Niki itu ini jujur nih netizen ya, Niki itu tidak pernah menyusahkan aku dalam segi materi. Begitu juga aku sama Niki itu adalah eh, apa ya, dua wanita atau bisa dibilang Niki adik aku yang paling aku sayang nih, eh, selalu selalu berjuang itu di way yang benar untuk keluarga. Kalian boleh percaya boleh enggak, tapi di tahun 2020 ini aku melihat seorang Nikita Mirzani yang begitu super super mam banget, super pokoknya segalanya untuk perempuan. Satu yang kalian harus contoh itu adalah dari Nikita ya, harta yang paling berharga itu adalah anak. Itu benar. Betul. Karena of the day dalam dalam kehidupan kita apapun itu kita eh, balik lagi akan anak yang ada di samping kita dalam keadaan kita itu nanti tua sudah tidak berdaya gitu. Dan aku melihat apa yang Niki lakukan itu semuanya buat anak. Harus. Jangan anak dibuang ketika anak udah sukses, baru dicariin. Ya kalau anaknya sekarang lupa, nggak ada memori, ya jangan disalahin juga anaknya. Kan masih banyak anak-anak yang lain. Kenapa anak Kak Fitri doang yang dicariin? Heran deh. Kagak Ya pas ngerti. gak ada yang nyariin aku nih kita. Iya juga sih. Nggak ada yang nyariin aku, nggak ada. Pokoknya begitu. Pokoknya intinya eh, apa ya? Peribahasa orang itu harta yang paling berharga itu anak itu 1000% benar. 1000% bukan 100 lagi. Benar gitu. Karena kita tuh dalam jalanan hidup ini nih, inget ya, yang muda akan dewasa, yang dewasa akan tua, cantik akan jelek, sehat akan sakit gitu ya. Tapi kalau kita punya orang-orang yang kita sayang, yang akan ada di samping kita dalam keadaan kita apapun, insya Allah itu udah lebih dari segalanya. Itu aku lihat dari Niki. Niki walaupun kalian suka banyak gini gitu, tapi aku nggak ngelihat adiknya dia urusin, kakaknya dia urusin, semua keluarganya dia urusin. Di mana dia terjatuh semua berkumpul, nggak perlu digembor-gemborin di rame-rame di sosial media. Kalian boleh bilang oh Niki sendiri, enggak, dia ada keluarga yang selalu support Niki. Karena keluarga aku nggak pansos. Keluarga aku nggak minta sumbangan dari netizen. Jadi dia udah cukup dari adenya yang kayak Raya ini cukup. Nggak kesenangan dikasih daster. Najis, cuy. Istighfar nih kita. Tifar ini aku gedek. Gitu, kalau punya keluarga tuh jangan pada pansos. Kalau emang butuh uang ngomong, jangan berlindung di, aduh, males juga lah ngebahasnya. Biarin aja lah. Yang penting udah tahu sekarang mana yang benar, mana yang enggak. Tadinya masih mau bantu, sekarang kalau nggak dibantu sama sekali, ya udah bunuh diri aja lah. Aku mah cuma satu pegangan aku, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Siapapun yang mengklaim apapun itu bukan menjadi partnya aku untuk membela diri, karena eh, aku sudah terbiasa. Aku sudah terbiasa dari kecil untuk di apa ya, diperlakukan tidak adil aku. Tapi nggak apa-apa, semakin orang jahatin aku, siapapun ya, semakin orang kepengen ngelihat aku itu sedih atau apa, nggak akan berhasil karena aku dari kecil sudah terbiasa seperti itu gitu. Jadi kalau ada kayak gini tuh udah kayak butiran debu aja buat aku, karena hal yang dari ini sudah pernah. It's okay. Cuman kadang-kadang gini ya, ini benar nih buat kalian semua ya. Kalau kita dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan orang-orang yang menjahati kita selama kita hidup itu, kalau kita dikasih umur panjang dan kita yakin bahwa apa yang kita jalanin itu benar, orang-orang yang dulu berbuat jahat sama kita
itu hidupnya itu seperti apa, berakhir seperti apa, entah itu teman, darah, entah itu berakhir di gudang beras. amit-amit. Enggak, kalau itu hal yang berbeda. Kalau itu aku nggak akan komentar bagaimanapun. Ya aku aja yang komentar udah. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang aku harus hargai. Terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah apa ya, yang sudah nanti deh adanya di vlog Nikita udah nggak heboh lagi dong. Iya benar. Nanti akan ada di vlog Niki satu keluarganya Kak Fitri. Tunggu, pokoknya aku tidak diri apapun, aku tidak akan berseteru dengan siapa yang mencoba bergabung menjadi penggoda dalam hidup aku, karena aku yakin banget dengan apa yang aku lewati, aku jalani, insya Allah aku selalu selalu di jalan yang benar. Menurut aku ya, menurut aku. Tetapi kalau misalnya sekarang lagi ada ujian di akhir tahun, aku udah gak heran karena ujian satu-satunya buat hidup aku dari kecil adalah ibu aku, gitu. Adalah keluarga aku. Itu nggak semua orang itu bisa menerima mungkin seperti yang aku lewatin sekarang. Kenapa aku nggak mau bersuara atau aku nggak mau bela diri? Karena buat aku tuh bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang penting juga harus aku komentari atau apa, selama aku ngerasa dengan ulah-ulah seperti itu bisa menghasilkan kepuasan untuk mereka, kedamaian untuk mereka. Mungkin sekarang rezeki yang mereka anggap itu lebih banyak yang daripada dari aku, ya nggak apa-apa. Donasi. Nggak apa-apa. Karena donasinya kok nggak ada yang puluhan juta sih, 200, 250, kasihan loh. Siapa yang donasi ini? Ya, netizen tuh pada donasi. Tapi buat kalian ketahui semua, aku Fitri Salhuteru akan selalu ada di tempat aku. Siapa yang mencari aku ada 24 jam, aku ada. Tetapi kalau misalnya memang aku sudah dihilangkan dari hidup siapapun, aku juga nggak akan sedih gitu, karena aku udah punya orang-orang yang memang ada di sekeliling aku yang perlu aku perhitungkan sekarang gitu, dan perlu aku sayangi sekarang. Nikita, bukan begitu? Begitu dong, begitu. Harus begitu. Jadi kalau misalkan Kak Fitri lebih sayang sama orang lain dibanding sama yang lain-lain, ya maksudnya jangan nyalain orang, karena kalian tuh tidak pernah tahu story-nya tuh kayak gimana. Kadang-kadang ini juga netizen suka dikasih video apa, gambar apa, langsung aja percaya, dibilangnya anak durhaka. Orang tua durhaka juga ada loh, banyak banget. Siapa? Tapi kan aku nggak punya lihat. Ada ya netizen itu. Iya, itu orang tuanya dia itu. Kayaknya udah diangkat jadi anaknya. Apa? Punya orang tua durhaka, insya Allah ya, insya Allah. Iya, jangan nggak ada. Tetap ibu kandung inget dong. Jangan ngatur ya. Lu aja inget ibu lu, urusin dulu ibu lu gimana. Karena nih netizen tuh suka kayak keluarga gitu, sok deket, sok kenal. Aduh. Kan kita aku minta duit tuh. Tadi habis nyawer dia. Tadi habis nyawer aku habis 10 juta, nggak berasa, gila. Ya nggak apa-apa. Bagi-bagi rezeki di akhir tahun. Nih sama aku sama Nikita. Aku hari ini tutup buku loh Niki. Aku pun hari ini bagi-bagi rezeki. Tapi buat karyawan. Aku juga habis tutup buku kemarin sama Dea. Udah ya. Akhir tahun. Liburannya tenang. Alhamdulillah lah penghasilan 4 bulan ini, alhamdulillah. Tapi buat beli produksi lagi jadi sama aja. Ya. Titi, Kak Titi ada apa sih kepencatan kalian? Aduh Kak Titi ini makin cantik loh habis punya anak, luar biasa. Ada apa sih ini kepencet live kalian? Sedih banget. Nggak kangen gitu sama kita berdua? Kak Titi promosiin kali akun Instagram aku yang second account. Jangan, nanti juga habis tahun juga balik lagi. Iya juga sih. Biar banyak aja second account-nya. Second account aku tuh udah mengalahkan gembel-gembel sampah-sampah itu. Padahal second account loh. Masih second account aja belum bisa ngalahin. Aduh, kacau.
Gimana sih? Bingung deh kadang-kadang. Begitu. Jam berapa pesawat? Jam 2. Jam 3 pesawat. Ya udah. Ya udah Kak, Aku aku mau ambil laundryan. nggak jadi, ya ya udah, jadi aku nggak nyiapin New Year makan-makan ya. Kamu New Year Enggak, sendiri. tahun lalu kan udah sama kafe. Tahun ini aku di luar kota dulu lah. Hati-hati ya. Jangan lupa Pasti, pakai pasti, masker ya. pasti dong Kak. Oke, terima kasih Jen semuanya. 2020 ditutup dengan sedikit penjelasan dari aku sama Niki. Jadi stay safe. Oh dia ikut. Ikut, Ya udah. Nanti ikut. kita ke Surabaya aja, Tasya. Iya Dah. oke. Iya, Bye. iya Stasia. Oke Kak, bye bye.